Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aziz. Perkenalkan, nama saya Aziz Basit Prawira dengan NPM 210101016 dan dengan kode UKI 006D, mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Metro. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas individu dari mata kuliah Ulumul Quran. Saya di sini ditugaskan untuk menjelaskan tentang ilmu qiraat Al-Quran yang terdiri dari 4 subtema, yaitu pengertian qiraat Al-Quran, qiraat Al-Quran dan tajwid, sejarah pertumbuhan dan perkembangan qiraat, dan aspek perbedaan qiraat dan faedahnya. Langsung saja kita menuju ke subtema yang pertama, yaitu pengertian qiraat Al-Quran. Menurut bahasa, qiraat adalah bentuk jamak dari qara' yang merupakan isim masdar dari qara' yang artinya bacaan. Pengertian qiraat menurut istilah cukup beragam. Hal ini disebabkan oleh keluasan makna dan sisi pandang yang dipakai oleh ulama tersebut. Perbedaan cara pengertian ulama tersebut sebenarnya berada pada satu kerangka yang sama, serta ada beberapa cara melafalkan Al-Quran walaupun semua sama-sama berasal dari satu sumber, yaitu Rasulullah SAW. Dari pengertian para ulama tersebut dapat disimpulkan, ilmu qiraat adalah pengucapan lafaz Al-Quran terkait substansi lafaz, kalimat, atau dialek kebahasaan. Dengan demikian, ada 3 unsur qiraat yang dapat ditangkap dari definisi di atas, yaitu 1. Qiraat berkaitan dengan cara pelafalan ayat-ayat Al-Quran yang dilakukan salah seorang imam dan berbeda dengan cara yang dilakukan imam lainnya. 2. Cara pelafalan ayat Al-Quran itu berdasarkan atas riwayat yang bersambung kepada Nabi, jadi bersifat taufiqi bukan tauhid. 3. Ruang lingkup perbedaan qiraat itu menyangkut persoalan lughat, hadzaf, i'rab, isbat, fasal, dan wasl. Lanjut ke subtema yang kedua, yaitu al-qiraat Al-Quran dan tajwid. Pertama, al-qiraat menurut Syekh Mana Al-Qattan dalam karyanya yang mempunyai judul Pengantar Studi Ilmu Al-Quran. Qiraat adalah bentuk jamak dari kata qiraah yang secara bahasa berarti bacaan. Dan dalam istilah keilmuan, qiraat adalah salah satu mazhab pembacaan Al-Quran yang dipakai oleh salah seorang imam qurra sebagai suatu mazhab yang berbeda dengan mazhab lainnya. 2. Tajwid menurut Syekh Muhammad Al-Mahmud dalam karyanya Pengantar Ilmu Tajwid menyatakan asal kata tajwid yaitu dari kata bahasa Arab jawada yujawidu tajwidan, mengikuti wazan taf'il, yang berarti membuat suatu menjadi bagus. Sedangkan menurut istilah ilmu tajwid adalah ilmu yang memberikan segala pengertian tentang huruf, baik hak-hak huruf atau yang disebut hakul huruf, maupun hukum baru yang timbul setelah hak-hak huruf dipenuhi, yang terdiri atas sifat-sifat hukum, mad, dan sebagainya. Dari kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa qiraat dengan tajwid itu berbeda. Ilmu qiraat adalah pengucapan lafaz Al-Quran terkait substansi lafaz, kalimat, atau dialek kebahasaan. Sedangkan tajwid adalah kaidah yang bersifat teknis untuk memperindah bacaan Al-Quran. Dan kita lanjut lagi ke materi yang ketiga, yaitu sejarah pertumbuhan dan perkembangan qiraat. Kita singkat saja di sini.
Qiraat sebenarnya telah muncul sejak masa Nabi, walaupun pada saat itu qiraat bukan merupakan sebuah disiplin ilmu. Menurut catatan sejarah, timbulnya penyebaran qiraat dimulai pada masa tabi'in, yaitu pada awal abad 2 Hijriah. Tatkala para qari telah tersebar di berbagai pelosok, mereka lebih suka mengemukakan qiraat gurunya daripada mengikuti qiraat imam-imam lainnya. Dari kajian dari kajian tersebut terlihat jelas bahwa Al-Quran dapat dibaca dengan varian qiraat yang berbeda dengan silsilah sanad yang bersambung kepada Rasulullah SAW. Fakta ini menunjukkan bahwa Al-Quran terjaga keasliannya dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Dalam kajian ini juga kita dapat melihat dan kerja keras ulama dalam mentransformasikan qiraat serta memodifikasinya, sehingga dapat dipelajari secara riwayah dan dirayah. Ditambah lagi bahwa riwayat mutawatirah yang sampai kepada kita berjumlah 10 qiraat asyarah boleh dibaca dalam salat dan dihitung sebagai ibadah ketika membacanya. Lanjut ke subtema yang ketiga, yaitu aspek perbedaan qiraat dan faedahnya. Aspek perbedaan qiraat dapat dibagi menjadi 6, yaitu pertama, al-mutawatir adalah qiraat yang diriwayatkan oleh sejumlah periwayat yang banyak dari periwayatan yang banyak pula sehingga mereka tidak mungkin sepakat untuk berdusta. Yang kedua, al-masyhur adalah qiraat yang sanadnya sahih yang diriwayatkan oleh orang banyak akan tetapi tidak sampai tingkat mutawatir. Para ulama menegaskan qiraat mutawatir adalah masyhur, wajib diiktikadkan sebagai Al-Quran dan tidak dibenarkan untuk diingkari sedikitpun. Muhsin Salim pernyataan tersebut dikutip dari Muhsin Salim di bukunya Ilmu Qiraat 7. Yang ketiga, al-ahad adalah qiraat yang tidak mencapai derajat masyhur, sanadnya sahih akan tetapi menyalahi rasm Utsmani ataupun kaidah bahasa Arab. Qiraat ini tidak sah dibaca, termasuk di dalamnya qiraat 14. Yang keempat, al-syadz adalah qiraat sanadnya tidak sahih seperti qiraat Ibnu al-Sumayfi. Yang kelima, al-maudhu atau palsu, yaitu qiraat yang hanya dinisbatkan kepada seorang tanpa asal usul yang pasti atau tidak sama sekali. Misalnya qiraat yang dikumpulkan oleh Muhammad Ja'far al-Qusa dan ia mengatakan dari Abu Hanifah. Yang keenam atau yang terakhir, al-mukhraj adalah adanya sisipan pada bacaan yang berfungsi sebagai tafsir atau penjelasan terhadap suatu ayat. Penjelasan yang banyak di atas tadi menjelaskan macam-macam tingkat qiraat berdasarkan jumlah sanad dan periwayatan qiraat dari Rasulullah SAW. Dan dari aspek-aspek perbedaan di atas terkandung faedah yang meringankan umat Islam dan memudahkan mereka dalam membaca Al-Quran, khususnya penduduk Arab yang terdiri dari berbagai kabilah dan suku, yang di antara mereka terdapat perbedaan logat, tekanan suara, dan sebagainya. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan saya berpresentasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.